Halo anak-anak yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3 bersama dengan Ibu Reni. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai kisah pengemis tua. Ya, Ibu akan membacakan kisah atau cerita dari pengemis tua yang ini temanya tentang ajaran kasih. Jam 8 malam, Randy sedang menutup jendela rumahnya ketika tiba-tiba halilintar menggelegar. Tak lama kemudian, hujan turun sangat lebat. Namun, saat hendak menutup gorden jendela, Randy melihat seorang pengemis tua yang basah kuyup, kebingungan mencari tempat berteduh. Karena kasihan, ia pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah pengemis tua itu. Berilah ia tempat berlindung agar tidak kehujanan. Karena sudah mengantuk, Randy hendak masuk ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian, ia melongok lagi keluar. Dilihatnya, pengemis tua itu berteduh di emperan toko. Namun, karena angin begitu kencang, air tetap mengenai si pengemis sehingga ia pergi lagi mencari tempat lain untuk berlindung. Kemudian, Randy pun berdoa kembali kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah pengemis tua itu agar tidak kedinginan dan tidak kehujanan lagi. Randy berdoa lagi, lalu mencoba mengamati si kakek tua dari balik kaca jendela, namun tidak kelihatan. Tapi, sejenak kemudian tampak ada yang bergerak-gerak di bawah pohon. Ternyata, kakek tua itu sedang berteduh di bawah pohon besar, persis di seberang rumah Randy. Maka, Randy berdoa lagi, "Ya Tuhan, tolonglah pengemis tua itu. Semoga ada orang yang membukakan pintu rumah untuknya." Namun dengan penasaran, ia melongok sekali lagi keluar jendela, mengintip dari celah-celah gorden. Dilihatnya, kakek tua itu kebingungan dan berlari ke arah rumahnya yang memang memiliki teras lumayan lebar. Sekali lagi ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jagalah pengemis tua itu. Semoga anjingku tidak mengganggunya saat ia beristirahat." Lalu Randy pun tertidur. Saat Randy bangun esok harinya, terdengar suara ribut di depan rumah. Para tetangga berdatangan dan juga Pak Polisi. Ternyata ada orang meninggal di depan rumah Randy, seorang kakek tua yang basah kuyup. Dengan marah Randy berdoa kembali, "Ya Tuhan, mengapa Engkau tidak mengabulkan doaku? Mengapa pengemis tua itu Engkau biarkan mati di depan rumahku?" Nah, anak-anak semuanya, inilah kisah dari cerita pengemis tua tadi. Nah, bagaimana menurut kalian? Tokoh utama dalam cerita ini adalah Randy. Dia adalah seorang anak yang rajin berdoa. Ketika suatu malam ia hendak tidur, dia melihat seorang kakek pengemis tua yang
kehujanan. Lalu dia berdoa, berkali-kali dia berdoa kepada Tuhan agar ada orang yang bersedia untuk menolong kakek tersebut. Namun, pada keesokan harinya, ternyata kakek tersebut ditemukan telah meninggal dalam kondisi basah kuyup. Nah, kita akan mendalami cerita ini sehingga ada nilai-nilai yang bisa kita petik bersama. Refleksi. Mari kita jawab bersama-sama, siapa 4 tokoh yang ada di dalam cerita? Ya. Coba kalian semua mengingat-ingat kembali siapa 4 tokoh yang ada dalam cerita? Nah, 4 tokoh tersebut adalah Randy, pengemis tua, polisi, dan tetangga. Tokoh ini adalah orang-orang yang terlibat secara langsung di dalamnya. Yang kedua, menurut kalian, apakah Randy melakukan perbuatan kasih? Walau memang ciri-ciri perbuatan kasih itu adalah rajin berdoa ya, tapi kalau dalam konteks cerita tadi, apakah menurut kalian Randy sudah melakukan perbuatan kasih? Nah, jawabannya adalah Randy belum melakukan perbuatan kasih karena dia hanya berdoa saja untuk pengemis tua, padahal dia bisa langsung menolongnya dengan membukakan pintu rumah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa doa atau kasih tanpa tindakan nyata adalah hampa atau mati. Jadi, kasih itu harus diikuti atau disertai dengan tindakan nyata. Nah, yang selanjutnya, menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan Randy selain hanya berdoa? Nah, jawabannya adalah selain hanya berdoa, Randy seharusnya melakukan tindakan kasih secara nyata dengan memberikan bantuan secara langsung pada pengemis tua itu. Bantuannya bisa saja dengan cara dia membukakan pintu, lalu mempersilahkan pengemis tua itu untuk beristirahat di rumahnya, atau memberikan makanan untuk pengemis tua itu, atau memberikan selimut misalnya atau baju ganti agar pengemis tua itu bisa berganti pakaian ya. Seperti itu. Banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Randy ini selain hanya berdoa karena konteks dalam cerita ini tadi kalau hanya berdoa maka itu tidak menolong secara langsung ya. Padahal bisa dilakukan tindakan nyata secara langsung. Dan yang keempat, apa yang akhirnya terjadi akibat Randy hanya berdoa tapi tidak melakukan tindakan nyata? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama di akhir cerita tadi, akibatnya adalah pengemis tua itu meninggal dalam kondisi basah kuyup kedinginan. Sedih ya sebenarnya cerita ini endingnya itu sedih. Tapi di sini cerita ini ingin memberikan nilai-nilai kepada kita, ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia itu harus melakukan perbuatan kasih kepada siapapun tanpa kita membeda-bedakan, kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ya, kita harus melakukan tindakan kasih apa yang bisa kita tolong, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, untuk meringankan bebannya, itu harus kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Nah, anak-anak semuanya, mari kita semua berbuat kasih secara nyata kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Mulai saat ini, mari kita tanamkan dalam diri kita ketika kita melihat sesama kita, ketika kita melihat orang lain dalam kondisi kesulitan, kita langsung terpanggil hatinya untuk membantu atau menolongnya. Karena kita harus yakin bahwa apa yang kita tanam,
kebaikan apa yang kita lakukan kepada orang lain, maka itu juga akan kembali ke kita. Kebaikan itu juga akan suatu saat akan kembali lagi ke kita, orang juga akan berbuat baik kepada kita. Ketika kita juga membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain, maka orang lain pun suatu saat juga akan dengan senang hati menolong kita, ya. Seperti itu. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih atas perhatiannya dalam pembahasan cerita tentang pengemis tua. Tadi mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bersama dapat kita laksanakan, dapat kita petik maknanya, dan dapat kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya.